Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karomatunisa, NIM F1E12001. Baiklah, di sini saya akan memaparkan hasil tugas saya yang berjudul Analisis Wacana Amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Sebelum masuk ke topik pembahasan, saya akan menjelaskan terlebih dahulu bahwa Undang-Undang Dasar 1945 berfungsi pedoman penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Keberadaan Undang-Undang Dasar 1945 juga menjadi acuan untuk penyusunan peraturan perundang-undangan yang dimana memiliki otoritas tertinggi dan sistem pemerintah Indonesia di mana seluruh lembaga negara harus tunduk dan mengikuti ketentuan yang tercantum di dalam Undang-Undang Dasar 1945 tersebut. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan mengenai adanya Undang-Undang Dasar 1945 berdasarkan video yang sudah saya lihat. Adapun usulan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 tersebut sempat juga muncul usulan agar bisa mengubah pasal 29 ayat 1 yang berbunyi negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa dengan menambah 7 kata di belakangnya yaitu berbunyi dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Namun usulan tersebut ditolak. Wacana amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang kelima amandemen Undang-Undang Dasar 1952 adalah usul untuk mengubah suatu undang-undang yang telah dibahas dalam rapat wali rakyat dengan memperhatikan hak Undang-Undang 1945 sendiri telah mengalami 4 kali perubahan atau amandemen. Namun sekarang akan merencanakan perubahan amandemen kelima yang mana Ketua MPR Bambang Suesatyo pada sidang tahunan tanggal 16 Agustus 2021 dalam pidato resminya menyampaikan bahwa perlunya pokok-pokok haluan negara PPHN yang bersifat filosofil sebagai arahan dalam pembangunan nasional. Walaupun wacana ini telah ada sejak 5 tahun yang lalu, namun amandemen Undang-Undang Dasar 1945 seakan cukup mendesak. Di sini menurut pendapat saya, sebelumnya di sini saya akan memposisikan diri saya sebagai pihak yang kontra, di mana artinya tidak setuju dengan adanya wacana amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Alasannya adalah karena usulan dari MPR ini masih bersifat ambigu, di mana amandemen ini dilakukan untuk apa dan untuk siapa amandemen ini dilakukan, dan juga kenapa harus dilakukan. Lalu pihak mana lagi yang harus dirugikan dan maupun pihak yang diuntungkan oleh adanya amandemen Undang-Undang Dasar 1945 ini. Nah, berapa penting sih amandemen ini sehingga benar-benar mendesak untuk dilakukan perubahan? Kemudian amandemen ini katanya dilakukan hanya untuk menambah PPHN atau pokok-pokok haluan negara, di mana PPHN ini dipandang memiliki nilai filosofil yang dapat menentukan wajah Indonesia ke depannya, bagaimana menentukan objek Indonesia dengan 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, dan seterusnya bagaimana. Nah, di sini sudah dijelaskan dalam video yang saya tonton bahwasannya PPHN ini hanya melakukan perubahan dalam Undang-Undang Dasar pada pasal-pasal hanya terjadi di beberapa pasal saja. Karena adanya PPHN ini tidak menentu kemungkinan bahwa akan terjadi perubahan lainnya pada pasal-pasal krusial lainnya. Kemudian sudah kita ketahui bahwasannya negara Indonesia ini merupakan negara hukum di mana segala sesuatu yang dilakukan oleh masyarakat diatur dalam perundang-undangan yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Kenapa kita tidak memaksimalkan untuk mematuhi peraturan yang sudah tertulis dalam perundang-undangan yang sudah ada dan kenapa harus diganti? Bagaimana kita bisa memaksimalkan peraturan perundang-undangan yang sudah ada bila terus-terusan dilakukan amandemen yang tidak terlalu diperlukan? Nah,
Jadi di sini saya kurang setuju akan adanya rencana amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang mana tidak ada kepentingan mendesak yang berkaitan dengan rakyat Indonesia dan tidak dijelaskan bahwa hal mendasar apa yang harus menga- mengamandemenkan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut. Mungkin itu saja hasil dari eh, tugas saya. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.